Selamat datang di acara ngalor ngidul. Kalau ngalor jangan ngidul. Kalau ngidul gak boleh. Anjing garing. Nah, gua Geli ya? sebenarnya geli nih Iya, denger iya. tagline ini. Dari awal gua tuh kita udah deal-dealan kan. Iya. Sebelum nama acara ini ngalor ngidul, ada nama lain. Iya. Dan itu kita sepakat. Sepakat. Gak usah pakai tagline lah ya. Iya. Udah. Apaan sih nggak Garing. pakai garing ya. Tapi lu nih japri aja. Udah aja. Gimana kalau tagline-nya? Kalau ngalor jangan ngidul, kalau ngidul jangan ngalor. Anjir apa? Terus ini berhubung episode pertama. Nah, ya. Kita syuting di Kolam. kolam kita. Menikmati kopi otaku di kolam kita. Iya. Ya enggak? Enak banget nih. Emang recommended banget di tempat. Terus kita harusnya perkenalan dulu. Boleh. Perkenalan dulu biar kita itu gak selek. Yoi. Biar nyambung, bro. Best friend. Iya. Apa? Iya, kita harus gitu dulu. Gua sambil ngerokok ya, enggak apa-apa ya. Oke, Santai. kalau apa santai aja. Kita santai dulu aja. Pertama, perkenalan, nama gue Asep Cerulit. Wah, nih. Saya Dadang Senteng. Iya bener. Tandanya. Aduh. Ini Eh, gini Kus maksud gue. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu tuh tentang nostalgia itu di dulu zaman kecil gitu. ya. Secara kan gue lebih ke Jawa Barat dan Jawa Timur gue nih secara Berarti lo pergaulannya. naturalisasi nih. Iya. Naturalisasi. Campuran. Naturalisasi kan dari negara lain. Lo kan beda ras. Lo Jawa sama Sunda. gitu kan. Iya benar. Itu sebenarnya strukturnya itu emang Aja. beda. Bapak sama ibu lo itu beda. Iya. Apa samaan dari Jawa tapi pindahan ke Sunda? Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya gua tuh bokap tuh Jawa Timur. Iya. Surabaya, Ngawi apa Solo gitu. Dia gak jelas orangnya soalnya bokap gua gak jelas dia lahir di mana gak tahu. Iya, gue juga kenal gak jelas. Iya kan tahu bokap gua kayak gimana. Nyokap gua Sunda asli. Asli Sunda berarti. Oh. Berarti emang campuran kan? Campuran. Kalau gue juga campuran sebenarnya. Nah, kalau lu Belanda agak ke Paris gitu oh, sebenarnya. Belanda ke Paris ya. Enggak, kalau gue dua-duanya Sunda asli. Ya, sih. asli. Gue gak ada turunan-turunan mana. Malahan desanya itu berdekatan jadi gak terlalu jauh. Oh, tetanggaan itu ya. Jadi emang gue gak pernah yang ngerasain tuh kalau lebaran mudik ke kampung nenek, kampung mana. Anjir itu mudik gue sebelahan. Gak perlu ada Jalan acara. kaki juga udah cukup ya. Gak perlu. Nah, kalau gua dulu tuh resahnya tuh gini. Lu kan orang Jawa. Kok gak bisa ngomong bahasa Jawa anjing? Lah, gua dari ngecerut sampai sekarang gede. Gua diamnya di Sunda. Cuma emang apa sih ya? Teman-teman dari Jawa itu banyak juga. Dulu gua salah satunya gua kan bonek. Iya. Supporter Surabaya. Orang aslinya Surabaya semua itu teman gue di Kuningan. Orang-orang merantau ke sini. Oh, banyak juga nih kata gue nih. Sohib boleh. Iya, boleh juga. Satu nyali wani. Salam satu nyaliwan nih. Sih. Tapi gini kuy maksud gue. Gue pengen tahu nih. Tiap kita kan banyak perbedaan juga. Iya. Dari segi pergaulan, dari apalah semua. Ini soal nostalgia aja ke masa lalu. Nostalgia masa kecil, masa lalu gitu. Entah pergaulan lu, permainan lu atau apalah gitu. Gimana nih? Kalau Masa kecil lu itu gimana sih? Kalau masa kecil gue itu dari gimana ya? Cerah ke gelap-gelapan gitu. Oh, sih. Jadi emang masa kecil gue itu masa kecil pada umumnya. Pada umumnya semua orang lah. Kita ngerasain gimana yang namanya udah pernah dikejar-kejar bokap gara-gara nakal. Oh, dikejar-kejar iya. Nyokap gara-gara nyari itu udah jadi makanan sehari lah. Iyalah. Yang namanya cowok lagi kecil diam di rumah itu anjir
kayak ketinggalan. Kayak bukan laki lah. Iya, kayak bukan laki. Ini nih kulit bisa hitam kayak gini nih. Layangan anjir tiap. Nah, Iya. kalau ngomongin soal dimarahin bokap nih, ini nggak tahu nih, tiap orang kan beda-beda. Ya. Cuma bokap gue itu kalau ngedidik gue itu udah kayak militer anjing. Sumpah. Iya, jadi semi militer gitu. Iya. Anjir. Pon apa? Singkong. Diadu sama punggung gue kalah anjing. Asli gue dari dulu tuh gue SMP biasanya naik ojek kalau balik. Gue duit jajan udah habis. Duit goceng dulu gue dikasih jajan. Naik ojek seorang 1.000. Jadi 3 orang tuh bayar 3.000 sampai depan rumah. Gue habis. Abang gue nih dia kelas 3, gue kelas 1. Udah balik bareng gue aja. Yuk dia jalan, gue ikutin. Doi malah main PS. Ayang, gue gak main kan gue bisa dulu anjir. Main, balik. Bokap udah pegang Singkong tuh tadi. pohon singkong itu. Segini ada anjir. Udah tegang. Gue udah ngerasa salah. Maaf Pak, tapi gue jelasin gini. Udah gini aja dulu. Lu makan dulu. Abis itu baru gua hukum anjir. Jadi biar persiapan tenang. Iya, udah gua makan tuh dilama-lamain anjir biar aduh gua nih udah kebayang tuh pohon. Udah makannya? Belum. Nah, yang ngabisin. Udah belum. Udah tengkurap. Itu yang kalau gue yang nilai sama bokap lo, dia sebenarnya pengen menghukum, tapi masih ada saya. Sayangnya gimana? Kalau lo belum makan terus dihukum, lo mati aja. Iya juga sih. Bener kan? Udah belum makan tuh perut kosong, sama singkong lagi. Cuma kalau diperbandingkan sama zaman sekarang, anjing, anak-anak sekarang dikit-dikit dimarahin dikit. Iya, benar. Lapor apa? Mentalnya itu. Mental emang iya. Udah tipis. tapi gue dulu tai banget emang. Kalau soal kerasnya bokap gue juga pernah punya kisah sih sebenarnya. Dulu kan waktu kecil ada ngaji jam 3 sampai jam 4 sore. Ngaji gitu. Terus pas jam 1 pas mau berangkat gue mau main, bukan persiapan ngaji. Jadi pas waktunya ngaji gue lagi main. Bokap datang dari hutan tuh, dari kebun. Datang gue lagi main kelereng. Datang itu bawa itu tuh apa? Golok. Anjing. Sia tuh ngaji mana? Hirfan jadi naon kadieu. Saya diuber-uber anjing. Gokil juga bokap lu sama golok. Sambil gitu gue kemana tuh ambil kayak mati sapi. Beneran. Gue gak balik sampai jam 6-an sampai sore lah. Gue dicariin sama nyokap. Lu kemana tuh posisi itu? Gue tuh jadi ada di sama kan si orang tuanya anak yang satunya lagi juga temen lu sama juga gak ikutan ngaji. Jadi sama-sama dimarahin. Jadi kita diam tuh di sela-selanya rumah yang teman gue jalan tuh yang dikit kita berdua diem aja gini aja berdua sambil hujan tuh kayak anak ayam lagi berteduh. Kita kan lapar tuh walaupun kita gak pulang tapi kita tetap lapar kan. temen gue tuh dia diam ke dapurnya buat bawa nasi sama lauk gitu. Jadi kita di pinggiran cuma seginian kita makan berdua gitu. Anjing beneran. Tuh piringnya tuh masih piring kayak yang besar gitu. Iya. Yang udah banyak buritnya. Ini kita makan berdua anjing kayak gini. Tapi gue yang salut sama gue bokap ini. Walaupun dia sekejam apapun sama gue ya sampai bawa golok buat itu, tapi setelah gue balik maksain buat balik lapar udah mau mandi lah gimana kotor mau persiapan buat ngaji yang malamnya aja jam 6 sampai jam 7. Pas datang ke rumah si bokap gue marah, tapi marahnya tuh kayak gini, Gusti mana tapi pas udah ngomong itu dia tuh datang langsung meluk ini lagi nyairin lagi dia gitu meluk lah benar. Jadi sebenarnya dia emang kejam tapi ya emang dia sayang iya beneran asli.
Itu asli. Buat kasih kita pelajaran doang biar nggak ngelakuin itu lagi. Gue yang merinding dari bokap gue itu ya kayak gitu. Dia emang kejam banget lah. Tapi abis kejamnya itu dia gak minta maaf secara langsung, tapi dia seganti sama kita. Langsung meluk kita. Itu gue bener sampai sekarang gue kalau ngobrol itu gue merinding. Iya, pasti sih. Tapi dari denger cerita lu yang makan di itu dianterin, gue inget satu film. Bukan dianterin, bukan, tapi dia yang ngambil. Iya, cuma pas itu udah kayak ini Joshua yang jadi kurung di luar. Cok bu, cok lapar bu. Yang nggak di itu yang nggak masukin ke rumahnya tuh. Iya. Makan. Tapi asli anjir. Itu daging ayam yang semuanya tulang tuh yang dagingnya cuma dikit. Kita bagi berdua tuh dipotekin satu-satu, bener asli anjir. Bener. Jadi kita bener emang nggak mau ke rumah takut dimarahin, tapi lapar tetap. Ya itu. Tapi kalau ngomongin soal ngaji nih Gus, di gua juga sama. Dari abis asar sampai jam 5 sore tuh ngaji di masjid. Kalau di gua tuh kalau ngaji sampai jam 5, depan masjid kan ada alun-alun tuh. Habis itu gua langsung balik. Pasti main bola. Yang pakai gaungnya pakai sendal tuh, yang langkah 3 langkah doang udah. Yang ditumpuk-tumpukin. Iya. Itu kan tahu sendiri zaman dulu. Enggak ada namanya waktu apa. Enggak ada. Waktunya azan habis. Ada tuh muazin yang dulu emang namanya Basalam. Iya. Iya, Basalam. Pas fotonya ada. Pas ada suara dia. Ini tapi gue Basalam. Anak-anak cuma diem, lihat ke sendal, ngambil sendal dia, sendal orang dilempar ke atas masjid anjing. Yang apes, yang lain yang sendalnya utuh langsung balik, dia nggak balik. nyari tangga buat naik ke masjid, ngambil itu anjing. Asli itu. Berarti dia tuh pusingnya kayak gitu. Anjing udah telat lagi pulang gara-gara aja. Terus balik ke bos sendal malah dimarahin. Iya. Anjing. Itu yang ngeselinnya tuh anaknya tuh yang satunya tuh yang ngelemparnya. Itu pasti semua. Wah. Nggak tahu sendal siapa lempar aja atas masjid. Itu kulturnya. Emang asik beranjing. Kalau masa kecil tuh apalagi kalau udah yang namanya main bola itu udah gak kenal waktu aja. Iya, udah asli. Kalau yang sekarang tuh main bola tuh emang asik. Kalau sekarang tuh udah ke futsal gimana? Ada waktunya gak buat. Dulu mah gak pakai sepatu. Kurang asik sebenarnya. Bener asik gimana tuh ya? Sampai kulit kaki motel gitu. Anjing ini sampai motel ke sini tuh. Iya, ini nendang batu apa kan. Udah kayak track cross itu lapangan. Tapi yang paling mewah itu kalau main bola itu paling mewah itu pakai sendal swallow anjir. Jadi bawahnya itu enak tuh. Jadi nendangnya itu bisa. Emang tendangan pisang anjing. Bener. Warnanya warna biru lagi enak. Sebenarnya buat kiper juga enak. Udah kayak Peter Cech. Kayak gitu tuh. Gak dulu paling bisa tuh kalau bolanya bola plastik tuh. Plastik itu kalau di tendangan pisang diambil pinggir gitu ya. Itu gue semenit serasa David Beckham aja. Kalau gua enggak. Roberto Carlos. Oh jadi sama kaki luar. Kaki luar kan langsung. Emang itu gue jadi andalan zaman main bola plastik. Pas pakai bola biasa gue putar tak belok aja. Emang beda teknik kan. Terus ngomong-ngomong gue punya apa namanya, punya kisah. Jadi asal dulu kan pas ngaji yang sore itu ada apa tuh namanya, ada sholat berjamaah asar. Nah, di iya. masjid. Ada. Jadi setengah jam. Wajib gitu ya. Setengah jam tuh. Jadi pengajian yang buat berjamaah itu terbagi 2. Unik banget. Jadi pas ngaji tuh, bukan ngaji, pas mau berjamaah sholat tuh. Jadi si cowok kebagi 2. Kebagi 2-nya itu mau peluk bolanya. Asli. Jadi kita tawuran di masjid gara-gara peluk bola. Terbaginya sama Juventus sama AC Milan. Anjing beneran.
Itu kekuatannya sama asli. Gue kan di pihak Juventus. Itu tawurannya setawurannya pakai sarung yang dibunuh ya, pakai peci. Ini udah habis aja. Itu asli Juventus sama AC Milan itu. Sampai ke masjid dan animonya. Asli bener. Itu sholatnya cuma 5 menit, perang nyanyi setengah jam. Emang itu yang dikangenin. Iya. Cuma ini tentang permainan zaman dulu nih. Ada nggak sih yang permainan yang sebenarnya ini khas Indonesia banget tuh? Ada nggak sih sebenarnya? Kelereng. Kalau menurut gue, soalnya kelereng. Emang kesukaan gue banget pas kecil. Asli. Tapi Kus, dulu bokap gua kan dulu kerjanya nganterin orang kerja ke luar, ke Jepang, ke mana gitu, ke Arab. Dia pernah baca buku di perpus ini Amsterdam, Keraton Inggris. Keraton Inggris. Lurusin dong. Apa? Kan ngomong keraton. Aduh, ini supportnya kurang ya. Aduh. Garing ya. Oh iya benar. Harusnya kerajaan. Sorry. Iya benar kan? Harusnya kerajaan Inggris kan, bukan keraton kan? Itu sebenarnya sama sih, Gus. Iya. Solo Jogja bentuknya kerajaan. Cuma sebutnya keraton. Iya. Emang dalam bahasanya doang yang beda. Penafsirannya doang. Iya. Nah, maaf tadi lemot aja. Iya. Iya oke. Lanjut. Jadi bokap gua tuh dulu baca buku di perpustakaan. Perpustakaan. Itu. NN aja lah. Iya. NN aja. Nah, sorry. Apa sampai mana tadi? Tadi Baca buku di perpus Keraton Inggris. Iya, Keraton Inggris. Sebenarnya modelan bola beko. Gua kira tuh permainan asli Indonesia, ternyata bukan. Emang bukan? Aslinya Korea. Asli bener. Terus petak umpet. Yunani. Anjing. Aslinya. Itu berarti Theodoros Zagorakis pas waktu kecil main. Anjing Theodoros Zagorakis. Lo tahu Theodoros Zagorakis enggak? Nah, itu apa nih enggak tahu ya. Berarti lo bukan pecinta bola. Belum. Kayak bukan zamannya gua. Yunani pas juara Theodoros Zagorakis yang jadi kaptennya. Lo enggak tahu ya? Enggak tahu gua. Lo berarti ilmu sepak bolanya masih gini anjing. Iya. Gua emang segitu ya. Terus engklek. Aslinya Inggris. Bener engklek. Aslinya. Jadi singkat cerita tuh ini engklek tuh udah merambah lah di Eropa. Pas Belanda ngejajah Indo, anak-anak Belanda ini nih yang mainin, terus ditiru sama anak-anak kita. Ya, ternyata gua kira engklek tuh dari emang Nusantara. Tapi kan kalau gue lihat-lihat juga yang lo pernah main di PlayStation 2 gak? Yang Bullet Game. Bully. Itu di lapangannya itu emang ada garis itu. Yang berarti yang menandakan bahwa permainan itu emang internasional. Iya, udah internasional banget. Itu kalau dijadiin olimpiade lumayan. Olimpiade konyol. Kan ada yang zaman-zaman SD. Iya. Olimpiade konyol. Tapi gue emang kalau yang paling sering gue mainin waktu kecil emang kelereng sama layang sih. Terus yang kelereng tuh ada yang jago orang sana, yang orang desa saya. Ya emang bisa disebut kalau dia agak kurang lah. Iya. Agak kurang, jadi jari-jarinya itu gak sempurna. Jadi dia tuh apa namanya? Nyentilnya itu bukan pakai telunjuk loh, tapi pakai ibu jari loh. Asli pakai ibu jari. Ya? Jadi gini. Iya, sama. tapi tenaganya aja ya. Itu pas kena si kelereng yang diem langsung pecah aja. Asli aja. Tapi emang kalau soal kelereng gua gak jago, Bos. Gue juga gak jago. Ini udah diukur nih. Gua udah gini. Jos. Sumpah, bukan kalau dikit gak apa-apa. Ini jauh. Emang kelereng itu yang
yang susahnya itu emang itu sih, apalagi kalau struknya itu nggak rata tuh. Udah lurus tahu-tahu ada batu jadi nyelok. Asli tuh. Emang Terus, gokil. tapi dulu kan kalau Arif soal kelereng ini, ngomong soal kelereng. Dulu waktu kecil sebenarnya gue punya cita-cita nih, mulia banget cita-cita gue. Asik kuliahnya. Jadi kelereng kan emang gue suka kelereng. Terus ada yang waktu Minggu itu acara kartu namanya Beyblade tuh. Beyblade, Ya, anjir. yang Iya. Dia kan kalau ngeluarin naga keluar. Iya. Gue pernah bermimpi pengen punya pengen kartun. Emang itu yang kearifan lokal lah. Yang jadi si kelereng, ngadu kelereng, tapi dari tangannya itu bisa keluar naga. Wah. Itu gue pernah kepikiran. Sampai ke mimpi. Asli gue pengen buat anime kayak gitu anime teh. Cuma ngomongin soal Beyblade. Gua pernah dipentung sama apa buat masak tuh? Spatula. Iya. Nyokap. Doi mau masak. Wajannya gua ambil. Gua bawa ke masjid buat main Beyblade. Kebayang anjing. Anak-anak mau ngaji. Bawa wajan. Anjing udah bawa wajan. Ayo aduh. Asli. Wah, mau nakalnya. Tapi gue yang curang main Beyblade. Dulu kan kita tuh ada perseteruan geng tuh dulu. Masalah Beyblade. Iya, grup-grupan masalah Beyblade. Tapi Beyblade-nya bukan yang itu tuh, yang bukan yang ditarik, tapi yang hadiah Ciki yang diputerin tuh ada tuh. Iya bener kan? Ciki komo. Iya. Ciki komo. Yang diputer itu kan lama-lama tuh. Terus itunya pakai tutupan ember tuh. Tutup ember kan lumayan kayak gitu. Iya. Diputar tuh kan ke tengah semua. Itu yang jagoan itu banyak Beyblade-nya. Soalnya dia beli Ciki terus. Orang tua Udah Ciki terus. Iya, gara-gara pengen Beyblade tuh. Ceritanya ada dari kubu gue nih yang udah punya Beyblade yang gitu. Iya. Jadi kita main curang anjing. Beyblade yang ini diadu sama yang ditarik itu 5 lawan 1 gadung. Iya. Dari ukuran aja udah beda. Enggak ada peraturan itu. Perputaran tarikannya juga kan udah beda. Gedenya juga segini sama yang segini tuh ya kan. Segede jempol doang. Itu asli. Curang anjing bener, tapi itu pertandingan gak jadi soalnya kecurangan. Tapi kadang-kadang yang freestyle. Umumnya kan yang moncongnya itu di bawah, yang kerucut itu. Tapi dibalikin. Kadang kita suka dibalikin. itu freestyle tuh. Bisa coba freestyle. Itu gayanya kayak kayang. Kayak gini. Iya benar jadi. Itu kan kembangnya tuh beda-beda tuh bunganya tuh. Ada yang apa? Tajam banget. Ada yang kayak masjid tuh. Iya. ada yang masjid tuh yang gitu bunganya tuh asli benar. Emang Tuh ngumpul-ngumpulnya itu aneh. Harus beli cikinya itu banyak.